Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rusman Hadi, CGP Rekognisi Angkatan 9 akan melakukan observasi, pra-observasi kelas, coaching, supervisi akademik dengan Ibu Kartini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke Bu, tujuan praobservasi ini untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas, ya. Di mana ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dalam praobservasi ini. Nanti saya minta beberapa tanggapan dari Ibu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran di kelas apa, Bu? Baiklah, tujuan pembelajaran di kelas terkait dengan materi PAI pada kelas 11 semester genap, ya, dimana ada materinya tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dimana materi di sini bertujuan untuk meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Kemudian tujuan yang kedua yaitu bagaimana kita menjelaskan hadis dan dalil maupun hadis yang berkaitan dengan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian tujuan pembelajarannya yang selanjutnya bagaimana mencontohkan perilaku yang mencerminkan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian selanjutnya yaitu kita menyimpulkan, ya, bagaimana hikmah dan manfaat bagi kita, bagaimana manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Seperti itu. Yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai apa, Bu? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu yang pertama itu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah kewajiban kita semua. Kemudian menunjukkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru sebagaimana implementasi pemahaman dalam Quran surat Al-Isra itu ayat 23. Kemudian menyajikan bagaimana kaitannya antara ketauhidan dan ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua sesuai. Oke, kita lanjutkan, Bu. Strategi yang dipersiapkan apa tuh? Strategi pembelajaran. Ya. Strategi pembelajaran mulai dari yang pertama mulai dari orientasinya. Kemudian orientasi yaitu mulai dari pembukaan awal. Kemudian apresiasi, kita memberikan apresiasi dulu kepada murid supaya ada semangatnya gitu. Kemudian lanjut ke memberikan motivasi. Motivasi ini untuk mendorong siswa supaya lebih giat dalam mengikuti materi ataupun pelajaran yang akan kita sampaikan nantinya. Kemudian baru ke pemberian acuan, langsung ke pemberian materi pelajaran yang akan dibahas saat itu. Oke, terima kasih Ibu. Berarti besok kira-kira kita masuk kelas jam berapa? Di jam pertama, Pak, di jam 7.30. Oke, sip. Insya Allah besok sebelum jam 7.30 saya ada di sekolah dan nanti kita samaan masuk kelas. Saya akan mau lihat bagaimana proses pembelajaran yang akan disampaikan terkait dengan pembelajaran PA ini. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dan ketemu di besok pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita bisa dalam aktivitas kegiatan belajar siang hari ini ya. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nantikan syafaatnya akhir kiamat kelak. Baiklah, seperti biasanya sebelum memulai pelajaran, Bu Guru absen dulu ya. Satu. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nantikan syafaatnya akhir kiamat kelak. Baiklah, seperti biasanya sebelum memulai pelajaran, Bu Guru absen dulu ya. Satu. Ana Septiani Hadir. Baik Mulyana, Adrian Jayadi, Budiani, Desti Amelia, Eka Fabiatul Hidayat, Hadir. Harni Monika, Hayati Leni, Juniati, Leoni, Hadir. Leonting Nungsari, Hadir. Marleni, Hadir. Fatur Rahman. Banyak yang nggak masuk ya. Ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, sekarang pelajaran pendidikan agama Islam ya. Ya. Dengan materi tentang riya, perbuatan akhlak tercela, materi tentang Ria. Baiklah, ada yang tahu tentang apa itu riya? Apa riya? Apa? Ada yang tahu apa itu riya? Apa itu riya? Perbuatan baik yang dipamer-pamerkan. Ya, secara bahasa riya itu adalah perbuatan yang dilihat oleh orang lain atau dipamerkan oleh perbuatan baik yang dipamer-pamerkan. Ya, secara bahasa riya itu adalah perbuatan yang dilihat oleh orang lain atau dipamerkan oleh seseorang. Secara istilah, riya itu adalah perbuatan amal saleh supaya dilihat oleh orang lain dan niatnya ingin dipuji supaya mendapatkan popularitas ya. Itu artinya riya ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari perbuatan yang namanya perbuatan riya ya. Jadi perbuatan riya itu adalah perbuatan yang niatnya bukan karena Allah, tapi karena
ingin dipuji oleh orang lain. Itu ya, sesuai dengan tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersedekah, maksudnya janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan menghilangkan dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang tersebut seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang tersebut seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian disirami dengan hujan yang lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah lagi batu tersebut. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu artinya ya. Jadi orang yang bersedekah itu jika diungkit-ungkit maka tidak akan berguna, tidak ada artinya apa yang dia usahakan atau apa yang dia sedekahkan itu. Tidak ada maknanya, hanya sia-sia. Jadinya jika kita ingin bersedekah kepada orang yang membutuhkan itu, upayakan kita untuk bersikap ikhlas. Jangan itu yang diungkit-ungkit kembali, ya, supaya kita mendapatkan pahala. Adapun dampak dari perbuatan riya itu adalah menghapus amal kebaikan. Jadinya dampak negatifnya itu adalah perbuatan atau uang yang kita sedekahkan itu akan sia-sia. Sesuai dengan hadis tentang dia, Rasulullah SAW bersabda, artinya sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Sesungguhnya amalan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, sesuai dengan apa yang diniatkan. Baiklah, kita praktikkan perbuatan akhlak tercela, materi riya. Ini maju ke orang untuk mempraktikkan. Medianya sudah ada batu, tanah, dan air hujan. Materinya ini ya, ini kotak amal.
Gitu dah. Sedikit aja. Masuk. Perhatikan ya. Perhatikan ini batu licin ya. Di atasnya ada tanah ya. Ini perumpamaan orang yang berbeda. Kemudian siram dengan air hujan. Nah, batu yang tadi di atasnya ada tanah ya. Setelah disiram dengan air hujan, maka licin kembali ya. Tidak ada tanah di atasnya. Nah, ini perumpamaannya. Ini adalah objeknya ya. Objek dari orang yang bersedekah batu, perumpamaan ya. Orang yang bersedekah itu jika menyebut-nyebutnya maka tidak ada bekasnya. Kita tidak akan mendapatkan pahala. Ini belum ya. Lewatan. Ini kotak amal ya. Kotak amal dan ini masjid. Musola atau masjid. Misalnya kita bersedekah ya, bersedekah. Kalau kita sudah bersedekah di sini, jangan kita suruh diumumkan atas nama ini bersedekah sekian supaya ditahu orang, ya, supaya dia ditahu orang bahwa dia rajin bersedekah, dipuji-puji orang, supaya mendapatkan popularitas, ya. Kalau memang niat kita untuk bersedekah, ya kita sedekahkan aja. Tidak perlu kita disuruh umumkan di masjid sekian jumlahnya kita bersedekah 1 juta, 2 juta, 10 juta supaya dipuji orang. Ya kita itu salah. Maka seperti yang tadi dicontohkan, seperti batu licin kembali, tidak ada bekasnya. Kita yang bersedekah itu perumpamaannya seperti batu ini. Kalau kita tetap menceritakan berapa banyak maaf yang ada di sini, sudah habis licin kembali. Tidak ada pahala yang diterima dari yang memberi sedekah. Itu perumpamaan dan Al-Quran yang berbicara. Bukan hadis ini sumber pertama. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Itu yang berbicara menggunakan media batu, tanah dan air hujan. Itu perumpamaannya. Dan ingat ya, semakin kita sering menyebut-nyebut apa yang kita sedekahkan, maka akan semakin tidak ada pahala sedekahnya. Akan bersih kembali. Ya. Jadi itu dampaknya dari perbuatan ria itu adalah menghapus amal kebaikan kita. Ini bukan kita berbuat jahat loh ini, apalagi kita berbuat jahat ya. Kita berbuat baik, tapi niat kita supaya dipuji oleh orang lain. Tidak dapat kita pahala. Jadinya kita harus benar-benar ikhlas dan niat karena Allah. Sampai di sini materi tentang ria. Ada yang mau bertanya? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaannya? Bagaimana cara mencegah perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Bagaimana cara mencegah perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari? Ya, cara mencegahnya karena sekarang itu zamannya media sosial ya, sedikit-dikit diumbar, sedikit-dikit diupload ke sosmed ya. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya supaya kita tidak dikatakan ria? Ya, padahal saya
saya mencuri, mencoba dan sebagainya. Itu alasannya ya. Kembali lagi kepada niat. Kalau niat kita untuk memotivasi seseorang, ya, supaya orang-orang di sekitar kita senang dengan kita berbuat baik dengan hablum minallah dan hablum minal supaya kita hubungan kita dengan Allah baik, kita dengan sesama manusia juga baik. Maka mungkin itu kesimpulan kita hari ini. Kita tutup pelajaran kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan percakapan kita terkait dengan pasca observasi kelas. Tadi kita sudah masuk kelas, kemudian saya amati. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, catatan refleksinya seperti apa tadi? Ya, baiklah, catatan refleksi setelah pembelajaran yang berlangsung di kelas yang tadi itu bahwa terkait pembelajaran kita harus sebagai guru itu harus sedemikian rupa mampu menguasai kelas. Dimana tadi materi pembelajaran yang saya sampaikan itu menggunakan media taktil namanya. Dimana materi itu harus dikaitkan dengan langsung ke praktiknya. Contohnya seperti materi dengan langsung mengaplikasikan. Itu. Ya, mengaplikasikan praktiknya. Oke, sip. Topik Jadinya aneh. berarti teori langsung praktik. Ya, Berarti teori langsung bagaimana praktik. cara mempraktikkan Dari hormat teori kepada orang tua. Oke. Topik percakapan dalam kelas tadi itu apa? Topiknya tentang hormat kepada guru dan orang tua dan guru. Sip. Rencana tindak lanjutnya selesai pembelajaran itu bagaimana? Itu akan lebih menghormati orang tua dan guru. Itu nanti bisa dibuktikan dengan tanpa disuruh orang tua, anak itu sudah mengerti dan paham statusnya sebagai anak itu harus taat dan bakti kepada orang tuanya. Begitu juga dengan taat kepada gurunya ditunjukkan dengan setiap dia bertemu gurunya harus hormat dengan memberikan salam dan menyapa gurunya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita sudah menjalankan beberapa kegiatan terkait dengan coaching supervisi akademik. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa menjadi penambahan ilmu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?